Perkenalkan, nama saya Ilkarmila Hasjim. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Biologi dari Universitas Muhammadiyah Lup. Kali ini saya akan membahas tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada hewan, yaitu ikan. Langsung saja, sistem sirkulasi pada ikan bersifat tunggal, artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah. Berawal dari jantung, darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Selain itu, sebagian darah dari insang kadang langsung kembali ke jantung. Darah memberi bahan materi dengan perantara difusi melalui dinding yang tipis dari kapiler darah dan kembali ke jantung melalui pembuluh darah yang kedua. Seri pertama dinamakan seri arteri dan seri kedua disebut dengan sistem vena. Jantung pada ikan terdiri dari dua ruangan yang terletak di bagian posterior lengkung insang, di bagian depan rongga badan dan di atas isthmus. Kedua ruangan tersebut ialah atrium atau auricle yang berdinding tipis dan vertikal yang berdinding tebal. Ruangan ini berurutan dari belakang ke depan, yaitu sinus venosus, atrium vertikal, conus arteriosus. Sinus venosus adalah ruangan tambahan atau kantung yang berdinding tipis, hampir tidak memiliki jaringan otot. Dinding kaulinernya bersatu dengan bagian depan dari septum transversum yang memisahkan rongga vertikal dari rongga peritoneal. Darah dari seluruh tubuh masuk ke sinus venosus melalui sepasang ductus caveri yang masuk di bagian lateral dan sepasang sinus hepticus yang masuk pada dinding posterior dan sinus venosus. Vena coronaria yang datang dari dinding otot jantung juga masuk dari sinus venosus. Dari sini, darah melalui lubang sinus arterial masuk ke dalam atrium. Atau dengan kata lain, bahwa kantung berdinding tipis ini berfungsi untuk menampung darah dari vena heptica yang membawa darah dari vena cardiarterial dari posterius. Atrium adalah ruangan tunggal yang berdinding relatif tipis, terletak anterior dari sinus venosus. Darah dari atrium melalui lubang atrioventrikular diteruskan ke dalam rongga vertikal. Lubang ini dijaga oleh klep atau katup atrioventrikular supaya aliran darah tidak kembali ke rongga atrium. Vertikal adalah ruangan berdinding tebal, berotot, menerima darah hanya dari atrium saja, dan memompakan darah melalui aorta vertebral ke insang. Ruangan ini dibentuk oleh dua lapisan otot, yaitu lapisan otot luar disebut kortikal dan lapisan otot dalam disebut dengan spongi. Bagian ini menerima darah dari atrium melalui atrioventrikular ujung anterior dari vertikal tubuh memanjang dan berdinding tebal. Di dalamnya terdapat suatu seri curve seminular. Conus arteriosus berkembang dengan baik tetapi tidak mempunyai bulbus arteriosus. Pada sebagian ikan, Toliostei conus arteriosus sudah tereduksi menjadi suatu struktur yang sangat kecil, sedangkan bulbus arteriosus atau perluasan sebagai dari aorta verticalis berkembang dengan baik. Antara sinus vertus dan atrium terdapat katup sinatual yang berasal dari jaringan endotelial dan mikroglial atau otot jantung, berfungsi menahan agar tidak kembali ke sinus vertinus. Antara atrium dan vertikal terdapat katup antrivertikular yang menahan darah agar tidak kembali ke atrium.
Secara umum, sistem peredaran darah pada ikan mirip sistem hidrolisis yang terdiri atas sebuah pompa, pipa, katup, dan cairan. Meskipun jantung ikan terdiri atas 4 bagian, namun pada kenyataannya mirip dengan satu silinder atau pompa piston tunggal. Akibat adanya perbedaan tekanan sehingga terjadi aliran darah. Untuk menjamin aliran darah terus berlangsung, maka darah dipompa dengan peredaran darah tekanan. Tekanan jantung lebih besar dari tekanan arteri dan tekanan arteri lebih besar dari tekanan arterionale. Selanjutnya, saluran darah. Ada 3 bentuk saluran darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah pembuluh darah yang aliran darahnya menjauhi jantung atau saluran yang dilalui darah yang keluar dari insang dan menuju ke bagian-bagian tubuh. Biasanya membawa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Saluran darah ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu bagian dalam, inemia, yang memiliki lapisan endothelium dan subendothelium. Vena merupakan pembuluh darah balik yang alirannya menuju ke jantung. Struktur vena sama halnya dengan arteri, namun mempunyai dinding yang lebih tipis dan rongga yang lebih besar dibandingkan arteri pada ukuran diameter yang sama. Bagian dari vena yang mengalami tekanan hidrostatik tinggi umumnya kaya akan jaringan elastis dan sel otot licin. Dinding vena umumnya berkontraksi secara aktif, tidak hanya mempertahankan tekanan darah dalam sistem vena, tetapi juga untuk memompakan darah dari dinding ke jantung. Kapiler adalah bagian percabangan saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat atau gas nutrien antara darah dengan jaringan atau sel. Ada 3 macam kapiler darah, yaitu kapiler kontinu, kapiler berpori, dan kapiler diskontinu atau sinusoid. Darah berupa cairan yang terdiri dari plasma darah, sel darah, dan substansi lain terlarut di dalamnya. Plasma darah berupa cairan zat putih telur yang mengandung bagian dari sel darah, mineral terlarut. Di luar pembuluh darah, darah akan membeku disebabkan oleh kerja enzim tomokinase yang bereaksi dengan garam kalsium menjadi trombin yang aktif. Ikan memiliki kadar protein plasma berupa albumin atau pengontrol tekanan osmotik, lipoprotein atau pembawa lemak, globin atau pengikat heme, plasmin atau pengikat kalsium, filbirin atau bahan pembeku darah, dan endorferine atau sebagai yodium organik. Fungsi utama darah yaitu transportasi bahan materi yang dibutuhkan bagian tubuh atau tidak diperlukan bagian ke organ pembuangan. Darah juga bisa menjaga maksudnya bahan penyakit, memperbaiki bahan jaringan yang rusak, mengantarkan bahan pertumbuhan, dan membawa oksigen ke jaringan yang rusak, mengantarkan bahan pertumbuhan dan membawa oksigen ke jaringan-jaringan tumbuhan. Dengan adanya hormon dalam aliran persendaran darah, seolah-olah darah berfungsi seperti sistem saraf tambahan. Pertukaran oksigen dari air dengan CO2 terjadi pada bagian impermeabel, yaitu pembuluh yang terdapat di daerah insang. Selain dari itu, di daerah insang terjadi pengeluaran kotoran yang bernitrogen, dan insang juga mengakomodir mineral yang berdifusi. Jantung mengeluarkan darah yang relatif kurang oksigen dan berkadar CO2 tinggi. Volume darah yang beredar pada dalam tubuh ikan berkisar antara 1,5%
dari bobot tubuhnya. Darah bercapai bisa 5% dari bobot tubuhnya. Jumlah organ yang membuat darah pada ikan lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan dengan mamalia. Ikan pada umumnya, vena utama yang membawa darah kembali ke jantung ialah sepasang vena cardinasi anterior dan posterior. Vena yang pertama membawa darah dari bagian kepala berjalan berdampingan dengan sepasang vena jugularis yang letaknya lebih ke tengah. Dari ekor berjalan vena caudalis yang tunggal, kemudian bercabang dua menjadi vena portae realis menuju ke ginjal. Di dalam ginjal, vena portae realis bercabang banyak, vena reales, adventures, dan masing-masing cabang ini pecah menjadi kapiler darah. Jaringan kapiler darah ini kemudian bersatu kembali menjadi beberapa vena analisis referentis yang mengalir ke permukaan tengah dari ginjal dan bermuara pada vena cardinalis posteriores. Selanjutnya, sel-sel darah. Darah terdiri atas sel-sel dan cairan darah atau plasma. Sel-sel darah terdapat dalam plasma yang terdiri dari 3 macam, yaitu erythrocyte, leukocyte, dan trombobolita. Ketiga macam sel tersebut dibentuk dalam sistem reticuloendothelial. Reticulate atau sel darah merah. Ikan sebagaimana vertebrata lain memiliki sel-sel darah merah atau reticulate yang berbentuk lonjong dan berinti dengan berdiameter 7-36 mikron atau tergantung dari spesies ikannya. Warna merah dari darah disebabkan oleh hemoglobin yang terdapat dari dalam erythrocyte. Darah berkisar antara 20-3 juta. Pengangkutan oksigen sebagai fungsi utama sel darah bergantung kepada komponen Fe pada hemoglobin atau pigmen pernapasan yang terdapat di dalam erythrocyte. Kemampuan pengikat oksigen pada tingkat darah, kejenuhan 90%, kandungan besi dalam darah dan jumlah sel darah merah sangat bervariasi bergantung pada setiap stadia hidup, kebiasaan hidup, dan kondisi lingkungan. Leukocyte atau sel darah putih yang terdiri atas 2 kelompok sel, yaitu mengandung butir-butir atau granula yang disebut granulate dan mengandung sedikit sekali bahan tidak mengandung butir-butir disebut agranulate. Yang mengandung granula terdiri atas neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan yang tidak mengandung granula terdiri atas limfote dan monokote. Dalam setiap milimeter darah, leukocyte dapat dibedakan menjadi 3 macam sel darah, yaitu granulocyte, limfocyte, dan monocyte. Walaupun leukocyte merupakan unsur darah, tetapi fungsi utama daripadanya ada di luar pembuluh darah. Mereka mempunyai sifat yang meneroboskan keluar dari pembuluh darah dan bergerak secara amoeboid di antara jaringan sekelilingnya. Mereka tidak hanya mempunyai sifat daya fagositosis saja, tapi kaya terhadap enzim yang dapat menimbulkan reaksi kimia. Di luar pembuluh darah, leukocyte hanya berumur pendek. Trombosit ukurannya lebih kecil dari erythrocyte, besarnya bervariasi antara 2-3 mikron. Mereka merupakan penghasil utama dari trombokinase. Selanjutnya, organ pembentuk darah.
Beberapa organ pada ikan dapat membentuk darah. Pada stadia embrio, saluran darah dapat menghasilkan sel-sel darah merah. Pada ikan dewasa, sel-sel darah masih dibentuk di permukaan saluran merah. Namun, pusat-pusat pembentukan sel-sel darah merah tersebut lebih nampak pada koslosmata. Semua jenis sel darah dibentuk dalam mipa yang tersebar pada submucosa. Usus alat pencernaan makanan, dinding esofagus. Pada beberapa jenis ikan, pada bagian buco sampai faring hingga bagian kardinal lambung terdapat organ iomploid yang dikenal sebagai leidung yang menghasilkan sel-sel darah putih. Ginjal adalah organ yang paling kaya akan jaringan imploid tropolite dibentuk bagian mesonefik. Pada lemphari dan kebanyakan telestai, ginjal merupakan penghasil sel darah merah yang utama selama hidupnya. Terutama kepada ginjal, jaringan imploid juga terdapat pada permukaan gonad, jantan dan betina ikan, dan pada bagian sel-sel tulang rawan pada kepala dari jenis Lepisocystheus dan Amia menghasilkan seluruh jenis-jenis sel darah merah. Limpa ikan merupakan organ yang sangat bervariasi baik letak, bentuk maupun ukuran. Limpa pada ikan Ganohosmata terdiri dari bagian konteks atau berwarna merah, pulva atau berwarna putih, dan mendula. Bagian konteks dari limpa berbentuk ekitis dan trombolis, sedangkan limfoid dan beberapa granulate dibentuk di dalam mendula. Pada esofagus, ikan hiu memperlihatkan kumpulan jaringan pembentukan limfoide. Pada ikan pari, limpa memanjang antara bagian kardial dan poliri dari lambung, sedangkan pada ikan Suaculagus, limpa ini terletak di belakang persimpangan lambung dan berbentuk segitiga. Pada ikan bertulang sejati, limpa ini juga berfungsi sebagai dalam menghancurkan sel-sel darah merah. Terima kasih, itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.